Anjing Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Kasus gigitan anjing di Jemberana kini meningkat, mencapai 50 korban per hari. Dua kapal feri yang akan menuju Gilimanuk bertabrakan di dekat Pelabuhan Ketapang. Pentas seni dan pameran sastra Saraswati digelar di Pura Segara Ulun Danu Batur, Kintamani. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana kini gencar memvaksin anjing warga. Vaksinasi antara lain digelar di Desa Pergung Mendoyo akhir pekan lalu. Selain vaksinasi anjing peliharaan, petugas juga mengeliminasi anjing liar. Upaya ini dilakukan setelah kasus gigitan anjing meningkat rata-rata 50 kasus per hari. Seorang warga digigit anjing di Desa Pergung Mendoyo dilaporkan meninggal dunia. Koordinasi dengan pemerintah Desa Pergung, itu kita lakukan beberapa langkah-langkah yang berkaitan dengan pengendalian penyakit rabies berupa vaksinasi rabies yang kebetulan memang hari ini memang jadwal di Banjar Ketapang Klon, sehingga teman-teman semua tim vaksinasi kita arahkan di sini untuk melakukan vaksinasi rabies sehingga bisa maksimal HPR yang ada di sini terutama anjing bisa tervaksin pada hari ini. Dengan vaksinasi, kasus rabies diharapkan tidak meluas. Warga diminta melapor jika ada yang digigit anjing dan segera mendatangi fasilitas kesehatan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Kasus demam berdarah di Karangasem terus meningkat. Mulai Januari hingga saat ini, RSUD Karangasem telah merawat 220 pasien demam berdarah. Pasien yang masih dirawat sebanyak 23 pasien, 5 diantaranya anak-anak. Karangasem, kami sedang memang merawat demam berdarah. Kasus yang kami sedang rawat per hari ini adalah 23 kasus, di mana 5 kasus diantaranya adalah anak-anak. Dari Januari sampai sekarang ada berapa kasus? Dari Januari sampai per tanggal 12 Mei ini memang kita terjadi peningkatan kasus, khususnya di bulan April dan Mei ini, yang sebelumnya di bulan Maret hanya 37 kasus, meningkat 70 kasus di bulan April, dan untuk bulan Mei per tanggal 12 ini kita 32 kasus yang sudah kita rawat. Masyarakat diminta waspada dan disiplin memberantas sarang nyamuk dengan menguras dan menutup bak air serta mengubur barang bekas. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Berdasarkan data Rumah Sakit Wangaya, hingga saat ini belum ditemukan kasus hepatitis akut misterius di Denpasar. Meski demikian, pemerintah kota tetap waspada agar penyakit itu tidak sampai masuk Denpasar. Warga diminta menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut. Kami juga dari Satgas juga tetap mengingatkan terutama makanan yang menyerang anak-anak, bagaimana perilaku kesehatan di rumah termasuk nanti di sekolah, karena sudah mulai pembelajaran ini kan tetap menjaga minimal protokol kesehatan, karena
pencegahannya kan bagaimana sesering kali mencuci tangan, kemudian juga memakai masker karena tidak berganti-ganti alat alat makanan itu, sehingga tidak terjadi kontak ataupun penularan. Nah juga nanti dari Dinas Pendidikan itu juga menghimbau, menyarankan kepada pihak sekolah untuk tetap memperhatikan bagaimana kondisi di sekolah dan memperhatikan juga kebersihan di lingkungannya masing-masing. 15 kasus hepatitis akut misterius ditemukan tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Penyakit ini menyerang anak usia 1 hingga 17 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.